Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama bersilaturahim pada hari ini. Shalawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua sudah tahu bahwa di wilayah kita ini terdapat beberapa hamparan lahan kritis yang perlu kita kelola, kita manfaatkan. Ayo kita tanami dengan penanaman-tanaman kehutanan. Semangat ya Bapak dan Ibu. Namun sebelum waktu tiba musim penanaman nanti, yaitu menjelang musim penghujan, maka pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan teknik-teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman sebagai persiapan menjelang penanaman nanti. Bapak dan Ibu, nanti saya akan jelaskan bagaimana bibit yang baik, bagaimana macam-macam teknik penanaman, dan apa saja kegiatan-kegiatan dalam pemeliharaan tanaman itu sendiri. Yang pertama, ciri-ciri bibit yang baik dan siap untuk ditanam adalah media sarang dan akarnya kuat, batang sudah kokoh dan berkayu, pucuk dan daunnya segar seperti yang kita lihat pada gambar ini. Kemudian, cara penanaman bibit yang benar perlu diperhatikan karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit di lapangan nanti. Kemudian yang kedua, ada beberapa teknik penanaman secara umum, yaitu teknik penanaman monokultur. Pola tanam ini merupakan pola tanam sejenis yang mengutamakan produk tertentu, baik kayu maupun non-kayu. Namun kelemahan monokultur ini yakni memberi peluang beradanya hama dan penyakit yang tidak pernah putus dan juga terjadinya ledakan hama karena persediaan makanan tercukupi. Teknik ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi pada teknik ini cuma satu jenis saja yang ditanam. Dan juga penanaman secara tebang sari merupakan suatu pola penanaman yang dilakukan dengan penanaman tanaman semusim sebagai tanaman sela di antara larikan tanaman pokok, baik kayu ataupun MPTS. Pola ini biasanya dilakukan di daerah yang pemilikan tanahnya sempit dan berpenduduk padat, tanahnya masih cukup subur dan topografi datar ataupun landai. Pengolahan tanah bisa dilakukan secara intensif. Teknik ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian sistem penanaman Bapak dan Ibu, ada sistem cemplongan, ada sistem jalur, dan ada sistem tugal. Pada sistem cemplongan Bapak dan Ibu, yaitu teknik penanaman yang dilakukan dengan membuat lubang tanam dan piringan tanaman. Pengolahan tanah hanya dilakukan di piringan sekitar lubang tanam. Sistem ini dilakukan pada lahan-lahan miring dan peka terhadap erosi. Kemudian pada sistem jalur, yaitu dilakukan dengan membuat lubang tanam dalam jalur larikan dengan pembersihan lapangan di sepanjang jalur tanaman. Teknik ini dapat digunakan di lereng bukit dengan tanaman sabuk gunung. Kemudian pada sistem tugal, yaitu dilakukan tanpa olah tanah, lubang tanam dibuat dengan tugal, yaitu dengan batang kayu yang diruncingi ujungnya. Teknik ini cocok untuk pembuatan tanaman dengan benih langsung, terutama pada areal dengan kemiringan lereng yang cukup tinggi. Tanahnya subur dan peka terhadap erosi. Sampai sini Bapak dan Ibu, kira-kira teknik penanaman yang mana yang cocok untuk di areal kita nanti?